Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Ojewedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel Ojewedi agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Cerita hantu seram kakak sepupu yang menjadi nyata. Ketika saya masih tinggal di Filipina, orang tua saya sering membawa saya dan saudara-saudara saya yang lain ke rumah di pedesaan. Biasanya kami sangat senang ke sana, karena itu artinya awal liburan musim panas. Artinya kita jauh dari kota, jauh dari sekolah. Lebih enaknya lagi, sebagian besar dari sepupu-sepupu saya yang lainnya akan berkumpul, sehingga tidak ubahnya menjadi sebuah reuni keluarga. Kami bisa dibilang memiliki sebuah rumah di sana. Itu adalah rumah leluhur kami, milik kakek nenek buyut kami. Tetapi bukan kisah liburan menyenangkan yang akan saya bawakan, melainkan kisah yang mungkin disebut aneh. Pada waktu itu mungkin di pertengahan tahun 90-an, kebetulan tidak semua sepupu saya datang berlibur, jadi hanya ada beberapa dari kami. Saat itu musim hujan, hampir setiap hari selalu turun hujan. Oleh karena itu, kami hanya berada dalam rumah dan tidak bermain di luar. Anak-anak Filipina yang dibesarkan di tahun 90-an pasti tahu betul kalau hujan badai pasti mati lampu. Jadi, seperti yang kita semua harapkan, ketika mati lampu terjadi, kami bergegas untuk menyalakan lilin dan lampu minyak untuk menerangi ruangan. Dan hal ini akan selalu berubah menjadi kesempatan untuk mulai berbagi cerita hantu. Saat itu saya selalu menjadi gadis penakut. Sedikit kedipan atau suara mencicit bisa membuat saya takut setengah mati. Sepupu saya paling senang menakut-nakuti saya. Cerita-cerita mereka begitu mengerikan sampai seperti betul-betul nyata. Nah, untuk malam ini saya meminta agar mereka tidak membuat cerita yang terlalu seram. Karena nanti, saya tidak bisa pergi ke kamar kecil tanpa ditemani. Mereka tertawa, tapi setuju. Jadi, kami memutuskan untuk memulai sesi bercerita kami. Kakak sepupu saya yang tertua benar-benar seorang pencerita handal. Ia benar-benar tahu bagaimana membangun suasana yang tepat dan dia benar-benar bisa membuat kami semua berteriak dan lari ke orang tua kami. Ia bisa sengaja menunggu kesempatan yang tepat. Kadang-kadang tidak mengatakan sepatah kata pun sampai hening mencekam. Memanfaatkan suara jangkrik, anjing menggonggong dari jauh, pohon bergemerisik, dalam kegelapan malam yang kadang-kadang aku bertanya-tanya apakah itu semua kebetulan atau dia benar-benar mampu mengendalikan hal-hal seperti ini. Seperti hujan mulai reda, perlahan-lahan sampai tidak terdengar lagi tetesan air, sepupu saya memulai kisah pertamanya. Sepertinya hujan mulai reda, dan perlahan-lahan sampai tidak terdengar lagi tetesan air. Sepupu saya memulai kisah pertamanya. Cerita ini mengenai seorang wanita muda yang hendak menikah. Kebetulan, dia penduduk kota kami, kota Bario. Waktu itu masih merupakan masa-masa kependudukan Spanyol. Wanita ini merupakan wanita paling cantik di kota. Banyak laki-laki dari kota-kota tetangga dan bahkan provinsi sebelah sengaja datang mengunjunginya untuk pendekatan dan bahkan mungkin ingin memenangkan hatinya. Dia adalah sosok yang menyenangkan, tidak pernah berpaling ke pelamarnya. Dia bahkan mau menemui semua pelamar selama ini dan ini hanya membantu membuat dia semakin terkenal. Sampai suatu hari, seorang pria muncul di rumahnya. Pria itu adalah petani kota lokal yang hampir sebaya dengannya.
Pria itu sederhana dan rendah hati, seorang pekerja keras dan taat agama. Wanita itu pun segera menyukai pria tersebut. Hal ini melukai semua pelamarnya. Salah satu pelamar kebetulan adalah pemilik perkebunan Spanyol yang memiliki kekuasaan dan memiliki relasi di gereja maupun tentara Spanyol. Mereka berkonspirasi untuk menyingkirkan sang petani. Mereka menculik sang petani, menariknya ke salah satu danau dan menembak kepalanya dari bagian belakang dan membiarkan dia mengambang di danau. Mengetahui hal itu, sang wanita sangat patah hati dan bermaksud menenggelamkan dirinya ke danau yang sama. Danau yang kebetulan tidak jauh dari tempat rumah leluhur kami itu. Membuat situasi semakin buruk. Sebelum bunuh diri, sang wanita dikatakan telah mengutuk untuk tidak pernah membawa kedamaian atas kehidupan keturunan dua pria Spanyol yang bertanggung jawab atas pembunuhan petani itu. Sepupu saya tiba-tiba mengatakan hari ini adalah hari dia meninggal 300 tahun yang lalu. Dan jika kalian semua tidak tahu, kita memiliki darah Spanyol dalam diri kita. Dan kita tinggal dekat dengan danau itu. Coba pikirkan. Cerita itu membuat saya merinding setengah mati. Tapi sekali lagi, saya pikir itu hanya cerita. Setelah selesai cerita itu, sepupu saya yang lain memutuskan untuk pergi ambil air minum. Tinggal saya bersama satu sepupu duduk di situ. Di dalam kegelapan ruang yang hanya diterangi oleh satu lilin, aku melihat seseorang muncul dari kiri mendekati saya. Saya menyipitkan mata dan saya melihat ibuku mengenai gaun tidurnya dan duduk tidak jauh dari tempat aku duduk. Salah satu sepupuku yang lain merasa haus juga, jadi dia bangkit dan pergi ke dapur. Di ruang tamu hanya tersisa aku dan ibuku. Ibuku kemudian berkata, dia ingin pergi keluar karena di dalam panas. Percaya atau tidak, bahkan setelah hujan deras nan panjang, di Filipina, suhu di rumah tetap bisa mencapai 30 derajat Celcius. Aku berpikir bahwa itu ada yang bagus, ide yang luar biasa, karena aku juga merasa agak panas. Terus terang hanya berada di luar karena kursi di luar basah, jadi aku tahu ibuku tidak akan duduk di sana. Jadi kita hanya berdiri di luar sana menikmati angin sejuk segar. Di dalam aku bisa mendengar semua sepupuku telah kembali dari dapur dan mereka semua memanggilku. Salah satu dari mereka bertanya di mana aku berada dan aku berteriak kembali bahwa aku di luar di teras dan mereka mulai memanggilku untuk masuk ke dalam. Ibuku kemudian melihat di tepi danau. Setelah mendengar tentang cerita, aku bertanya kepada ibuku apakah cerita mengenai wanita itu benar. Aku terkejut ketika ia mengangguk. Aku berpikir ibuku tidak mungkin percaya pada cerita-cerita macam itu. Dia tiba-tiba mulai berjalan menuju ke arah kebun keluarga kami. Anehnya, dia menuju arah ke danau itu. Kebetulan saat itu bunga-bunga bermekaran penuh, terutama setelah hujan akhir-akhir ini. Saya ingin melihat mawar-mawar merah yang indah itu, jadi aku pun ikut berjalan ke kebun. Kemudian ibuku melirik kepalanya ke belakang dan aku melihat sekilas sisi wajahnya yang akan selamanya terukir dalam ingatanku. Matanya putih kosong dan mulutnya membentang ke daun telinga. Entah sudah berapa lama aku diam terpaku. Ketika aku tiba-tiba sadar dan mendengar teriakan sepupuku yang histeris. Kristi! Bilis! Yang maksudnya, Kristi! Ayo cepat! Tanpa aku memahami itu semua, aku secara insting mulai berlari ke arah mereka dan aku mulai menangis. Ketika aku sadar bahwa aku telah berjalan keluar dari batas-batas rumahku dan sudah setengah jalan menuju danau. Dan lebih buruknya lagi, aku sedang diikuti oleh apa yang tampaknya menjadi gaun putih mengambang dan aku tidak repot-repot untuk berpikir siapa atau apa itu. Aku terus berlari menuju sepupu-sepupuku dari dalam rumah yang mengintip keluar melalui jendela. Salah satu sepupuku sambil menangis berteriak,
menyuruhku bergegas dan jangan pernah melihat ke belakang. Ketika aku sampai di depan pintu, akhirnya aku punya perasaan bahwa aku tidak dikejar-kejar lagi. Anjing bibiku tiba-tiba memamerkan gigi mereka, mengeram kepada siapa atau apapun yang ada di belakangku. Sebagai keluarga religius, gerbang rumah juga sudah dihiasi dengan aneka macam perhiasan dan tanda-tanda keagamaan. Dan pada saat aku masuk ke dalam, kita semua mendengar tertawa jahat yang paling seram yang pernah saya bayangkan. Bahkan suara tertawa itu tiba-tiba terngiang di kepalaku, dan ketika aku menulis cerita ini, aku terus menangis sementara semua sepupuku yang lain datang kepadaku sambil meyakinkan bahwa aku sudah aman sekarang. Itu seperti cerita yang tak terlupakan bahwa setiap kali aku teringat acara tersebut, aku tidak bisa tidak bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika aku tidak mendengar sepupuku berteriak. Teror hantu di toko tempatku kerja. Hidup bagaikan roda berputar, terkadang di bawah dan sebaliknya di atas. Hidup hanyalah sekedar mampir, makan dan minum. Dan dari sinilah latar belakang kisah nyataku dimulai. Mari kita simak kisah selengkapnya berikut ini. Walau kisah ini sudah hampir 23 tahun lamanya, tapi di benakku masih tergambar begitu jelas walau sudah sekian lama. Tentu ini adalah pengalaman hidupku yang tidak pernah terlupakan walau sudah hampir seperempat abad lamanya. Awalnya hidup keluarga kami cukup bahagia meski tanpa didampingi kekayaan yang berlimpah. Tapi pada tahun 1988 ayahku meninggal dunia. Tentulah kepiluan ini cukup terpukul bagi keluargaku. Setelah 2 tahun berlalu, ekonomi keluargaku semakin terpuruk dalam ambang serba kekurangan. Maklum, karena mata pencaharian dilakukan oleh ayahku yang satu-satunya menjadi tulang punggung hidup kami. Melihat kondisi seperti ini, aku bertekad. Aku bersumpah di depan batu nisan ayahku bahwa apa yang ayah lakoni selama ini, aku juga mampu menjalaninya. Saat itu aku baru duduk di bangku SMP. Bayangkan, dengan seumurku ini yang 16 tahun, yang hidup dengan penuh cita-cita dan cita-citaku pula telah sirna ditelan oleh kemiskinan. Harapan serta impian yang selama ini ingin kugapai kini sudah tiada. Tidak terasa air mataku telah membasahi pipiku di depan batu nisan ayahku. Namun, itu tidak mungkin membuatku putus asa, karena aku tahu bukan saatnya untuk merenungkan impian. Sedangkan ekonomi keluargaku sudah begitu sukar. Aku tidaklah pintar merangkai kata-kata yang indah sehingga membuat pembaca terharu. Tapi ini adalah kisah nyata hidupku. Pada tahun 1990, April 16, Jumat yang masih begitu jernih di ingatanku. Aku berangkat ke kota cari kerja dengan membawa koper yang berisikan beberapa baju kusam dengan berbekal uang Rp8.000. Tentulah sangat sukar mendapatkan kerja dengan status yang berpenampilan sebagai anak desa. Tapi ternyata Tuhan tidak menyia-nyiakan niat hambanya walau ingin bekerja keras. Setelah beberapa hari cari kerja ke sana dan ke sini, aku mendapatkan sebuah pekerjaan di pertokoan beras dari warga keturunan Tionghoa. Begitu pula dengan aku, warga Tionghoa. Kita panggil saja Acu sebagai nama samaran. Acu orangnya cukup ramah karena begitu tahu aku sebagai anak perantau. Dia pun bersedia memberikan sebuah kamar untuk berteduh dan kebetulan kamar itu berada di toko. Mungkin maksudnya bisa sambil menjaga toko, sedangkan rumah tinggalnya ada di sebelah toko. Setelah hampir 2 tahun lamanya, aku bekerja di sana memang ada kejadian-kejadian aneh. Seperti suara orang batuk dan suara orang bernyanyi. Tapi aku tidak gentar dengan kejadian itu karena gaji aku cukup lumayan dari penilaianku sebagai status anak desa.
Apalagi anak Acu yang seumuran denganku begitu cantik dan menjadi satu-satunya anak tunggal dia. Tentulah bisa membuat aku betah bekerja. Walaupun tidak mungkin dijadikan pacar, tapi setidaknya bisa menghibur. Kita panggil saja Ernie sebagai nama samaran. Ernie memang cukup terpesona. Senyumnya sangat menawan, bagaikan bidadari. Ernie juga sangat ramah serta akrab dengan kami sebagai pekerja ayahnya. Di matanya, kami semua dianggap keluarganya sendiri. Alasan itulah yang membuat aku bertahan. Pada suatu malam kira-kira pukul 23 waktu Indonesia Barat, aku dikejutkan oleh suara ketawa cekekekan yang begitu menyayat hatiku. Sungguh mengerikan kalau membayangkan suara itu. Dengan perasaan was-was, aku memberanikan diri untuk melihat sosok yang mengeluarkan suara itu. Setelah aku telusuri asal suara yang menurut pendengaranku ada di belakang, ternyata ada seseorang yang berpenampilan cukup aneh yang membelakangiku dan sesekali mengeluarkan suara cekekekan. Tapi aku tahu kalau sosok itu pasti bukan manusia, karena yang tinggal di toko itu hanya aku seseorang. Dengan langkah 1000, aku lari ke kamar untuk menghindari sosok itu. Tapi ternyata sosok itu sudah ada dalam kamarku. Penampilan sosok itu begitu mengerikan sampai-sampai aku pingsan seketika itu. Setelah pagi, Acu datang membuka tokonya. Acu menjumpai aku tergeletak di lantai. Tentu membuatnya sangat ketakutan. Dengan cepat, Acu terus memanggil aku dan seketika itu pun aku sadar. Setelah aku jelaskan apa yang terjadi semalam, sontak saja Acu ikut kaget. Saat itu, Acu mulai bercerita kalau 4 tahun yang lalu karyawannya sempat melihat pemandangan yang sama seperti aku lihat semalam. Dan juga sering mendengar ada yang bernyanyi atau orang yang lagi batuk waktu tengah malam. Aku juga jelaskan kalau soal orang batuk atau orang nyanyi sudah sering aku dengar. Tentunya membuat Acu sangat terkejut atas penuturan aku. Pagi itu niat buka toko pun diurungkan Acu dan Acu langsung suruh aku ke rumahnya. Dia menyuruh aku pulang dulu saja besok ke kampungnya. Memang saat itu Imlek tinggal 3 hari lagi. Niat baik Acu tentunya membuat aku cukup senang. Setelah berpamitan keesok harinya dengan Acu dan istrinya serta Ernie, aku pun pulang. Setelah merayakan Imlek bersama keluargaku di kampung, dalam waktu 2 minggu, aku pun berangkat lagi ke tempat Acu untuk melanjutkan kerjaku. Tapi ternyata sebuah musibah telah melanda keluarganya. Aku mendapati bahwa sekeluarganya telah meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan di daerah Medan. Mobilnya bertabrakan dengan bus yang menuju Jakarta. Mendapatkan kabar seperti itu tentunya air mataku telah membanjiri pipiku. Acu dan istrinya serta Ernie yang begitu cantik kini sudah tiada. Yang tinggal hanyalah kenang-kenangan. Ternyata pamitanku waktu itu menjadikan akhir dari perjumpaanku. Sampai saat ini aku masih mengenang kebaikan Acu, istri dan putrinya. Sampai-sampai aku meneteskan air mata saat aku meneruskan kisah ini. Catatan kelam gantung nyowo. Setiap orang pasti memiliki titik terendah dalam hidupnya. Tak terkecuali catatan kelam bunda yang akan kuceritakan di sini. Aku pribadi bukan bermaksud membuka aib keluarga. Hanya saja berusaha berbagi bersama sahabat Rismis sekalian. Menyandang gelar janda bukanlah hal yang mudah, sebab bukan hanya cibiran dan senyum sinis seseorang yang melihat, namun bagi bunda semua itu tak ada apa-apa dibandingkan dengan cerita sedih yang menerpanya. Menjadi janda muda ketika masih berusia 23 tahun adalah masalah besar. Bagaimana kelak ia harus bekerja sekaligus mengurusku yang saat itu berusia 1 tahun. Lelah memang, tapi itulah bundaku. Wanita mandiri dan tangguh yang kumiliki. Tak jarang orang datang untuk melamar bunda. Sayangnya tak satu pun diterima. Kembali cibiran-cibiran itu datang.
mulai dari dikatain miskin sombong atau juga janda belagu. Kembali, Bunda hanya menganggapnya angin lalu. Kata beliau, bekerja dan melihatku tumbuh serta sehat adalah kebahagiaan yang tersendiri. Benar, aku bahagia meski tak ada ayah di tengah-tengah kami. Masalah hadir kala aku sekolah kelas 3 SD. Melihat teman-temanku diantar jemput membuat aku merasakan kehilangan sosok ayah. Darikulah semangat untuk memiliki seorang ayah kembali hadir. Setiap kali rengekanku hadir, Bunda hanya mengelus rambutku dan berkata, "Nda, berdoa sama Allah semoga diberi ayah yang baik sekali." Benar juga, setiap aku selesai sholat, entah sholat anak kecil apa sudah diterima sama Allah atau tidak, biasanya setelah aku berdoa sesuatu tak lama terwujud juga. Bunda dikitbah oleh paman temanku sekolah. Karena Bunda juga jarang menjemput, maka Eyang Uti yang selalu menjemput. Obrolan tentang perjodohan berlanjut. Bahkan Om Dani tak segan untuk memberiku hadiah atau uang jajan. Seingatku sangat banyak sekali. Melihat senyum Bunda membuatku bahagia. Semoga Om Dani berjodoh dengan Bunda. Pertunangan pun hendak dilaksanakan. Entah masalah dari mana ketika hendak membeli cincin pertunangan keesok harinya, Bunda memutuskan hubungan dengan Om Dani. Sama sekali tak ada komunikasi. Hubungan Bude, orang tua Om Dani dan Eyang Uti semakin renggang. Hubungan Eyang Uti dengan Bunda juga renggang. Tak jarang aku melihat Bunda menangis meminta maaf kepada Eyang dengan mencium kakinya. "Mak, kalau aku tukar bahagiaku asal tidak dipaksa kawin lagi, aku ikhlas. Aku akan bahagiain emak dengan cara lain," ucapnya kala itu. Entah berapa lama mereka bermusuhan, tetapi namanya hubungan darah pasti mudah kembali akur. Senyum Bunda dan Eyang membuat rumah kembali terang. Masalah jodoh untuk Bunda terus Eyang usahakan. Dari tetangga dan teman-teman yang Eyang Uti telah titipi amanat jika ada lelaki yang cocok dengan Bunda, sampai pada tetangga jauh yang berasal dari kota Banyuwangi menjelaskan bahwa aura Bunda gelap. Entah apa maksudnya. Setelah diperjelas, kata tetangga yang memberitahu bahwa ada yang menutup jodoh buat Bunda. Sehingga jika ada lelaki yang datang, pasti batal. Entah batal karena pihak Bunda yang membatalkan atau justru dari pihak si laki-laki. 8 tahun bukan waktu yang sebentar untuk mendapatkan jodoh yang tepat untuk Bunda. Bukan tak ada yang datang, hanya saja jodoh belum berpihak kepadanya. Menurutku Bunda adalah sosok wanita yang cantik, supel, mudah bergaul dan mandiri. Sehingga waktu 8 tahun baginya tak masalah meski sendiri. Itu yang kerap aku dengar kala Eyang Uti memaksa untuk segera mengakhiri masa jandanya. Setelah Om Dani, ada Om Ardi, Om Fauzi dan entah siapa lagi. Aku lupa nama mereka. Menurut cerita Bunda saat ngobrol dengan Yang Uti, alasannya bermacam-macam. Kata mereka saat menolak Bunda, yang mereka lihat adalah seorang yang sangat high class, terlalu cantik, terlalu glamor, sehingga menganggap Bunda terlalu perfeksionis. Karena alasan itulah yang mereka kemukakan. Beda kisah salah satu orang yang hendak melamar mengatakan bahwa Bunda memiliki wajah yang bisa berubah-ubah. Terkadang cantik, tetapi di pertemuan selanjutnya terlihat tua dan keriput. Kulitnya pun seperti menghitam. Ini juga Bunda tahu dari teman yang mengenalkan Bunda terhadap calon suami. Yang paling aku ingat ketika Bunda sakit sampai membuat wajahnya hancur. Berawal demam naik turun tak kunjung mereda, lantas wajah Bunda seperti jerawat besar-besar. Dokter mengatakan bahwa Bunda sakit cacar atau cangkrengan bahasa Jawanya. Namun, hanya di sekitar wajah dan leher saja, tidak di seluruh tubuh. Benjolan di wajah Bunda semakin besar, bahkan cerukannya dalam.
Karena Bunda malu dengan keadaannya, membuat ia bekerja dengan menggunakan masker wajah. Padahal zaman dulu belum booming seperti saat ini. Setelah luka benjolan kering, wajah Bunda tetap berceruk-ceruk, membuat ia semakin menarik diri, malu jika bertemu orang. Atas inisiatif tanteku, akhirnya Bunda mau dibawa ke guru spiritual. Bisa dikatakan beliau ahli wirid. Beliau juga yang membantu Bunda saat terkena serangan peluh. Waktu aku masih berusia 1 tahun, Bunda pernah sakit mendadak dan tidak dapat berdiri maupun duduk, hanya berbaring di kasur. Kata Pak Gik, guru spiritual itu, Bunda terkena teluh kembang amben. Pelakunya sudah mengakui sendiri, yaitu ayahku yang berharap dapat kembali kepada Bunda dan menarik berkas perceraian sebelum sidang kedua. Atas ketegasan Bunda lah akhirnya ayah mengakui kekalahan. Jika kamu ingin membunuhku atau menyakitiku, pikirkanlah nasib anakku. Toh, dia juga masih menyusu kepadaku. Cuplikan percakapan dengan ayah kurang lebih seperti itu, sehingga membuat ayah sadar dan tidak meneruskan aksinya. Bunda kira sudah selesai permasalahan, tetapi ternyata masalah lain datang kala jodoh yang hendak jadi selalu batal. Pak Gik sendiri yang mengatakan bahwa Bunda terkena gantung jodoh atau gantung nyowo. Gantung jodoh sendiri maksudnya jodoh yang datang seperti timbangan, naik turun. Jika pihak lelaki menyetujui tetapi Bunda menolak, begitu sebaliknya. Gantung nyawa sendiri maksudnya nyawa yang dipertaruhkan. Aku atau kamu yang kalah. Istilah itu didapat dari Pak Gik, ahli spiritual yang membantu Bunda dalam terapi. Bunda diberi kembang berwarna-warni seperti kembang pengantin, lantas ditabur di air, lantas untuk mandi jenabat. Seperti mandinya orang berhadas besar. Lantas melakukan sholat tahajud, sholat hajat dan sholat taubah. Bunda ikuti karena ikhtiar ingin kesembuhan pada wajah dan hal-hal yang menempel pada tubuhnya. Sembari berobat kepada Pak Gik, Bunda juga disarankan ruqyah syariah yang dilakukan oleh orang lain. Saat terjadi ruqyah, aku yang melihat Bunda seperti orang lain, suaranya besar dan menangis sesegukan. Suara yang keluar bukan suara Bunda. Entah siapa yang mengirimi Bunda jin itu. Akan tetapi, setelah itu Bunda merasa lebih baik, dan luka ceruk di wajahnya berangsur hilang. Selain ikhtiar itu, Bunda juga menggunakan serum wajah pemberian tante. Hubunganku dengan ayah sebatas mengetahui kabar melalui komunikasi udara. Saat itu usiaku 12 tahun. Bunda dikitbah oleh seseorang yang jauh berada di Jakarta. Ketakutan Bunda adalah kegagalan demi kegagalan seperti sebelumnya. Lamaran telah dilaksanakan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saat menunggu persiapan pernikahan, sebulan sebelumnya calon suami Bunda menghilang tanpa dapat dihubungi. Termasuk keluarganya juga tak mengetahui. Cobaan lain datang ketika ayahku mengabarkan bahwa nenekku wafat karena sakit. Bertepatan dengan kematian nenek, Bunda juga mendapat kabar dari calon suaminya, menghubungi melalui pesan WhatsApp mengabarkan bahwa dia baik-baik saja. Alhamdulillah, setelah diurus semuanya, pernikahan Bunda dapat berjalan dengan lancar. Selang 7 bulan kematian nenekku, terdapat kabar duka bahwa kakekku dari pihak ayah juga wafat. Alhamdulillah, ayah juga sudah menikah lagi untuk yang ketiga kali. Minimal, ada orang yang mengurus dan memperhatikan ayah, sehingga tidak mengganggu Bunda terus. Kurang lebih 9 bulan kemudian, adik kandung ayah juga meninggal karena sakit, padahal masih sangat muda. Entahlah, kematian adalah takdir Allah, tapi mengapa satu persatu keluarga ayah dijemput Allah? Ini yang membuat kami semua bertanya-tanya. Saat silaturahmi ke rumah Pak Gik, beliau mengabarkan bahwa Bunda dijaga sesepuh kami, bahwa sebenarnya yang jahat pasti kembali kepada tuannya dan kebenaran tidak usah diungkap, pasti tampak di permukaan. Malang, 26 November
tahun 2020. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.